Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk memulai setiap aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari kita memulainya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh memulai hari kami, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan baru di hari ini, di hari yang baru, untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar setiap firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-15, berbunyi, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar kalimat tentang belajar itu sifatnya seumur hidup. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti ada saja pembelajaran yang bisa kita ambil. Terlepas dari apakah pelajaran itu baik untuk diterapkan ataupun sekalipun itu pelajaran yang buruk. Belajar dari kehidupan memang sudah kodratnya kita sebagai manusia. Bahkan kalau kita teliti lagi mengenai arti belajar itu sendiri dari perspektif psikologis, beberapa ahli berpendapat bahwa kalau kita rajin belajar dan memikirkan sesuatu itu sebagai hal yang baru, maka secara otomatis pengetahuan itu akan terkoneksi, akan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa dikatakan belajar itu sifatnya seumur hidup. Lalu apa tujuan dari belajar? Yang tidak lain adalah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Entah itu pengetahuan yang baik, entah itu pengetahuan yang buruk, pengetahuan yang benar ataupun salah, pengetahuan yang biasa saja ataupun pengetahuan yang sangat luar biasa. Tentunya tergantung bagaimana kita menangkap sebuah informasi dan kemudian menjadikan kita tahu tentang sesuatu dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan, lalu dari mana sebenarnya asal dari pengetahuan itu? Mungkin di beberapa orang memiliki jawaban yang berbeda terkait dari mana asal dari pengetahuan. Tetapi pada umumnya orang akan mengatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari ilmu atau informasi yang kita dapatkan dari orang lain, yang memiliki kapasitas untuk mengerti akan kehidupan dari bidang manapun. Kalau kita berbicara dari perspektif Kristen, jelaslah kita mengakui bahwa pengetahuan itu memang berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara bahwa pengetahuan itu berasal dari informasi yang kita dapatkan dari informan, baik itu dari guru, dari dosen, dari pendeta, dari pengajar atau yang lainnya, tentu saja secara otomatis kita akan lebih hormat, kita akan lebih takut, lebih menyegani orang yang memberikan kita pengetahuan. Sama halnya kita sebagai umat percaya. Kalau kita sadar bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah, kita harus takut serta kasih kepada sang sumber pengetahuan itu, yaitu Allah itu sendiri. Hal ini jelas tertulis di dalam kitab Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya yang mau dikatakan, kalau kita takut terhadap Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan. Kita dalam artinya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Kita menyadari bahwa segala pengetahuan itu berasal dari Allah, yang kapan saja Tuhan mau ambil, Dia bisa mengambilnya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini ingin memberitahukan bahwa ketika kita berhati yang berpengertian, artinya kita mengerti situasi dan kondisi dan juga keadaan di sekitar kita,
kita akan memperoleh pengetahuan yang banyak. Boleh memilah mana situasi yang harus kita kondisikan dengan keadaan kita. Selama kita takut kepada Tuhan, kita mengerti dan menyadari bahwa segala pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka kita juga memiliki hati yang berpengertian. Sehingga secara berkesinambungan, kita selalu haus akan pengetahuan yang baik. Kita haus akan pengetahuan mengenai firman Allah. Haus akan pengetahuan yang dapat menghantarkan kita kepada masa depan yang cemerlang. Itulah yang disebut di dalam nats kali ini sebagai orang yang bijak. Sebagai orang yang bijaksana. Tahu memilih pengetahuan yang baik dan yang buruk. Maka dari itu, firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk memperoleh hati yang berpengertian. Hati yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada orang dan juga mampu menjadikan telinga kita sebagai alat untuk mendengar pengetahuan yang baru, alat untuk mendengar pengetahuan firman Allah yang disampaikan kepada kita, supaya kita menyadari bahwa semua pengetahuan itu memang berasal dari Allah. Kita boleh berpengertian secara hati nurani, kita boleh melihat orang-orang yang memiliki kapasitas untuk dibantu. Kita melihat orang-orang yang memang perlu dibantu. Kita memiliki hati yang berpengertian, melihat situasi dan kondisi melalui pengetahuan kita. Untuk itu, kita perlu sadari bahwa setiap pengetahuan yang kita dapat, setiap pembelajaran yang kita dengar dari telinga kita sendiri adalah berasal dari Allah. Maka dari itu, mari memanfaatkan pengetahuan yang ada dari diri kita. Jangan menjadikan itu sebagai alat untuk kita menyombongkan diri, tetapi bagaimana kita merendahkan hati kita dan menyadari bahwa semua pengetahuan adalah berasal dari Tuhan, dan setiap kita berhak mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada orang, untuk selalu memanfaatkan pengetahuan kami untuk berbagi dengan orang lain, bahwa kami menyadari semua pengetahuan dan pembelajaran adalah berasal dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari bahwa setiap kami manusia perlu memiliki pengetahuan, perlu sama-sama memperoleh pengetahuan, dan yang paling terpenting, ajarkan kami untuk selalu haus akan firman-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memampukan kami di dalam satu hari ini untuk melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Kuatkan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami juga dari setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Shalom.